Antareja, ikutlah denganku ke tepi pantai. Waktumu sudah hampir tiba. Para Pandawa sekalian, adik-adikku, berdoalah karena hari ini seorang pahlawan besar akan lahir tanpa pernah meneteskan darah musuh. Antareja pun menyium tangan ayahnya. Ayahanda, aku mohon pamit. Ia melangkah keluar mengikuti Prabu Kresna dengan langkah yang ringan tanpa beban, seolah ia sedang menuju pesta pernikahan dan bukannya menuju ajalnya. Ayo, ikuti aku, Antareja. Injih, Wa Kresna. Werkudara hanya bisa berdiri termangu, menatap punggung putranya yang perlahan menghilang dari kegelapan malam. Anakku Antareja. Kenapa harus Antareja yang jadi korban? Puntadewa kakangku, Jlamprong adikku. Tenang Adimas, aku juga tidak tega. Injih Kakang Mas, aku sebenarnya juga tidak tega. Tapi karena Jawata yang meminta semuanya, ya sudah menakdirkan semuanya, Dimas. Kita ikhlaskan saja kepergian dari anakmu Antareja. Wah, aku ikhlas barep kakangku. Latar tempat berpindah di tepi pantai yang sunyi. Ombak menderu menghantam karang seolah meratapi takdir yang akan terjadi. Langit berwarna jingga pekat menyambut senja, menciptakan bayangan panjang di atas pasir pantai yang putih. Prabu Kresna berjalan tenang di depan, diikuti oleh Raden Antareja. Angin laut tertiup kencang, menerbangkan ujung kain mereka, menciptakan suasana yang suci sekaligus menyayat hati. Antareja, lihatlah samudra luas ini. Seperti itulah luasnya pengorbanan yang sedang engkau jalani, anakku. Sebelum takdir menjemputmu, aku ingin mendengar sekali lagi kesaktian yang kau peroleh dari kakekmu, Sang Hyang Antaboga. Raden Antareja tersenyum tenang. Sinuwun, hamba memiliki taring kencana. Dengan lidah ini, hamba mampu mengakhiri hidup siapapun tanpa harus menyentuh tubuhnya. Cukup dengan menjilat kaki atau telapak kakinya di atas tanah, maka ia akan binasa saat itu juga. Tak ada senjata yang bisa menandingi kekuatan ini, Sinuwun. Luar biasa, Ger. Kesaktianmu memang tak terkira. Namun, tahukah engkau bahwa dalam perang Bharatayuda nanti, musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah mereka yang berada di depan mata, melainkan diri kita sendiri. Aku ingin engkau membuktikannya. Lihatlah di sana. Kresna menunjuk ke arah sebuah bekas telapak kaki yang tertanam di pasir pantai. Di sana ada bekas kaki seorang kesatria yang sangat sakti, Antareja. Jika engkau mampu melenyapkannya sekarang, maka jalan Pandawa menuju kemenangan akan terbuka lebar tanpa hambatan. Jilatlah bekas kaki itu, Antareja. Kula sendika dawuh, Sinuwun. Jika ini adalah tugas terakhir hamba demi kejayaan keluarga, maka hamba akan laksanakan dengan segenap jiwa. Telapak kakinya yang mana, Sinuwun? Itu, yang dalam ke tanah itu. Kok jarinya ada 6? Aslinya 5 itu. Habis nginjak kotoran kucing.
Jadi, wah iya, itu kotoran kucingnya masih ada. Iya, ayo, jilat telapak kakinya, tapi jangan kotorannya loh. Injih, sendika dawuh, sinuwun. Antareja berlutut dengan hikmat di atas pasir. Ia menatap bekas telapak kaki itu dengan penuh konsentrasi, lalu menjilatnya dengan ketulusan seorang kesatria yang sedang berbakti. Aku jilat ya sinuwun. Ya Antareja. Tiba-tiba tubuh Antareja bergetar hebat. Rasa panas yang luar biasa menjalar dari ujung lidah ke seluruh nadinya. Kulitnya yang biasanya kebal terhadap senjata pun kini mulai melepuh memancarkan cahaya putih kebiruan. Sambil menahan rasa sakit yang mendalam, aduh sinuwun, kenapa tubuh hamba terasa seperti terbakar api? Kawah condro di muka. Bekas kaki itu sebenarnya bekas kaki siapa sinuwun? Mengapa rasanya menyatu dengan jiwaku? Kresna pun mendekat dan memegang pundak Antareja dengan wajah penuh duka. Keponakanku, ketahuilah Antareja, bekas kaki yang kau jilat tadi adalah bekas telapak kakimu sendiri. Engkau telah memenangkan peperangan yang paling agung, yaitu memenangkan pertempuran melawan ego dan ragamu sendiri demi keselamatan dunia ini, Antareja. Antareja pun napasnya mulai memendek, namun wajahnya nampak bersinar damai. Hamba mengerti, sinuwun. Ternyata musuh terbesar hamba adalah hamba sendiri. Terima kasih telah membimbing hamba menuju jalan kemuliaan ini, sinuwun. Selamat tinggal, Bapa Werkudara. Rahayu, rahayu. Seketika muncul cahaya menyelimuti raga dari Antareja. Tubuh Antareja perlahan menipis menjadi butiran cahaya yang menyatu dengan hembusan-hembusan angin laut. Ia muswa kembali ke alam keabadian tanpa meninggalkan jasad. Di langit terdengar suara guruh yang pelan, pertanda para dewa menyambut sukma sang kesatria. Prabu Kresna berdiri mematung menatap laut lepas dengan rasa hormat. Menatap laut lepas dengan rasa hormat yang mendalam kepada pahlawan yang gugur sebelum perang dimulai. Oh, keponakanku Antareja. Semoga engkau tenang di surga sana, Ger, keponakanku. Selesailah lakon Antareja gugur. Mari kita bawa pulang hikmah dari kisah ini. Kesatria sejati bukanlah dia yang tangannya bersimbah darah musuh, melainkan dia yang hatinya bersih dari ambisi pribadi demi kepentingan orang banyak. Terkadang kita harus mengalahkan diri kita sendiri, mematikan kepentingan ego kita agar tujuan besar yang mulia dapat terwujud. Dalam hidup ini kita mungkin tidak harus mengorbankan nyawa seperti Antareja. Namun kita sering diminta untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan keinginan pribadi demi kebahagiaan keluarga dan kemajuan masyarakat. Janganlah takut untuk berkorban jika itu di jalan kebenaran. Ketulusan Antareja mengajarkan kita bahwa keikhlasan adalah senjata paling sakti yang akan membuat nama kita tetap hidup, meski raga kita telah tiada. Jadilah pribadi yang berbakti, yang tahu kapan harus maju berperang, dan tahu kapan harus mengalah, demi kemenangan yang lebih besar. Selesai. Mungkin cukup sekian kisah dari Antareja gugur.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kisah ini bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Salam cinta budaya. Rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.